Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada pertanyaan ini dari sahabat Bunda Rini yang ada di Kemiri, Ustadz. Langsung saja Nadakan bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, bagaimana jika orang tua yang sakit lama dan tidak bisa sholat sampai meninggal dunia? Apakah sholatnya bisa diganti dengan sedekah beras atau ada amalan lainnya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Dari Bunda Rini yang ada di Kemiri, Ustadz, silahkan. Oke, terima kasih. Bunda Rini menanyakan tentang bakti kepada orang tua. Ini yang sholatnya bisa diganti dengan sedekah beras atau ada amalan lain? Oh ya, terima kasih. Kalau kita berbicara sholat, ini adalah kewajiban setiap muslim. Sholat fardu tentunya, kewajiban setiap muslim, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, untuk melaksanakan sholat fardu dalam keadaan seperti apapun. Artinya waktu zuhur ya kita tetap sholat zuhur, dan keringanan sholat itu hanya jamak. Mohon maaf, tidak qadha. Jamak ya. Lalu qadha boleh enggak? Ya boleh, karena darurat. Jadi seperti lupa atau tertidur, sholat bukan pada waktunya itu namanya qadha. Jadi kalau kita ternyata bangun subuh itu sudah jam 7, lah sholat subuh di waktu jam 7 itu namanya qadha. Lalu bagaimana kalau kita tidak sholat lalu kita qadha? Lah itu yang tidak benar. Meninggalkan sholat. Ini yang harus paham dulu ini. Jadi sholat fardu itu harus dilakukan dalam keadaan seperti apapun. Keringanannya itu adalah hanya jamak. Sama keringanan cara melaksanakan karena situasi. Contoh, tidak bisa berdiri boleh dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, bisa dengan tiduran. Tiduran tidak bisa dengan terlentang. Terlentang saja sudah tidak bisa apa-apa. Kedepnya mata itu sebagai isyarat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, terus kedep lagi Subhana. Berarti dibatin ya Ustadz ya? Iya, ya diucapkan. Kalau misalkan tidak bisa mengucapkan? Nah, kalau tidak bisa diucapkan ya dibatin. Ini artinya apa? Kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan seperti apapun. Sehingga mohon maaf, nggak ada utang-utangan sholat. Sehingga kalau kita mau berbakti pada orang tua, bukan untuk menutup sholatnya, tapi kita beramal soleh, mudah-mudahan menjadi diterima sebagai amal soleh almarhum bapakku, ibuku, mbahku. Itu. Semoga menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya, diterima amalnya. Begitu. Maka di beberapa daerah ada yang melaksanakan kalau ada orang mati itu fidyah sholat. Pakai beras gitu ya Ustaz. Terus terang saya menolak, tidak mau. Sampai sekarang saya maupun aku masih tetap memburu ilmu itu, sering bertanya pada ulama, saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dasar hukum bahwa sholat itu dibenarkan untuk difidyai. Belum menemukan. Aku tidak mengatakan salah terlalu ekstrim, tapi saya
tidak sependapat. Mungkin karena keterbatasan saya, tapi saya masih meyakini bahwa pendapat saya itu sampai saat ini benar. Dan guru saya juga mengatakan tidak benar. Maka guru saya mengatakan wala qodho'a wala fidyata. Sholat itu tidak ada qodho dan tidak ada fidyah. Menurut guru saya. Nah, ini. Dan pernah ketemu juga ada kitab yang menjelaskan tentang menulis bahwa ada seseorang ulama yang melaksanakan fidyah sholat. Tapi ini tidak berbicara hukum, hanya menyebutkan ada riwayat. Itu di Fathul Mu'in, insya Allah itu. Begitu. Sehingga waktu aku ketemu sama seorang ulama, menanyakan, mohon maaf, itu isinya dalam kitab Fathul Mu'in itu, aku bertanya tentunya, hujah penulis Fathul Mu'in bahwa sholat fardu itu bisa difidyai atau cerita. Dia menjawab, cerita mas. Lah kalau itu cerita, apa ada dasar hukum ilmu usul fikih yang menyebutkan bahwa cerita itu dapat dijadikan hujah untuk menentukan hukum bahwa sholat fardu itu dapat diganti dengan fidyah. Nah, akhirnya ulama itu mengatakan, nah, supaya mau sodakoh, mas, oke. Kalau memang masalahnya biar sodakoh, aku setuju, aku sependapat. Artinya orang yang sudah mati, keluarganya untuk bersodakoh, untuk beramal soleh. Yang amal soleh itu dimohonkan untuk menjadi amal solehnya almarhum. Bab itu termasuk bentuk anak soleh. Dengan amal itu memohon ampun. Bab waladin solihin yata'ulahu. Kan memohonkan ampun. Memohonkan untuk yata'ulahu, untuk berdoa. Memohon ampun, memohon untuk bisa diterima jadi amal solehnya. Itu. Sehingga aku sepakat. Yang tidak sepakat itu kalau mereknya itu fidyah sholat. Berarti menjustifikasi bahwa sholat itu dibenarkan untuk diganti dengan fidyah. Gitu aku. Sudah ada yang bertanya tadi dari sahabat Ridwan yang di Purwokerto. Ini bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Adakah doa atau amalan khusus untuk orang tua yang sudah meninggal? Monggo silakan Ustaz. Terima kasih. Saudara Ridwan. Ya. Iya. Semoga Saudara Ridwan termasuk anak yang soleh, karena memikirkan bagaimana untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Yang jelas kalau dalam bahasa Jawa itu menyebutkan anak itu punya tugas manggul dhuwur mendem jeruk. Artinya pertama manggul dhuwur, mengangkat untuk derajatnya agar orang tua itu tetap mulia, baik itu di dunia sampai di akhirat. Kalau di dunia mungkin Saudara Ridwan itu sudah tahu. Nah, di akhirat bagaimana manggul dhuwurnya di akhirat itu? Ya, salah satu yang harus dilakukan kita ini untuk menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Tidak hanya orang tuanya, bahkan mbah-mbah kita. Maka aba'ana wa umatnya wa jadina wa jadatina, bahkan wa jami ahlina ahli kubur
minal muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wan amwat. Itu sangat-sangat luas. Ini ya menjadi anak yang soleh. Jadi kalau kita ini menjadi anak yang soleh, ada sebuah pendapat yang pernah saya temukan, bahwa orang tua kita yang telah meninggal, sudah di alam kubur, itu bisa melihat perilaku anak turunnya yang ada di dunia. Cuma yang di dunia ini tidak dapat melihat ke sana. Itu bagaikan siaran langsung. Seperti saat ini, bagi yang nonton YouTube bisa melihat apa yang saya lakukan, bisa mendengar apa yang saya omongkan, tapi aku kan tidak melihat ke sana. Nah, menurut keterangan yang saya baca itu, mohon maaf ini saya tidak bisa menunjukkan dalilnya. Tapi kita terbuka saja, kita bicara. Tapi ulama mengatakan demikian. Jadi apa yang dilakukan itu mereka tahu. Sehingga kalau anaknya di dunia ini susah, maka orang tua yang kita yang ada di alam kubur, alam barzah itu dia juga susah. Ikut merasakan itu. Ikut merasakan kesusahan. Ya otomatis kalau kita susah kan mungkin doanya tidak selalu. Iya Ustaz. Mungkin. Sehingga orang tua kita atau pak lek kita atau ya orang sesepuh kita ini, kalau ada kakak beradik regejegan, apa itu regejegan? Kenapa Ustaz? Enggak akur gitu lah. Ya. Nah, mungkin karena warisan atau apa kan mungkin bisa terjadi. Ya, sangat mungkin. Itu pak lek kita atau mbah kita atau orang sepuh kita itu mengatakan, mbok melas karo sing wis sumare, mbok ojo kaya kuno. Yang sana juga bisa merasakan Ustaz ya. Nah, dari bahasa ini, bahasa orang tua itu kan dapat kita terima, dapat kita cerna, bahkan kita itu harus melas, punya kasih sayang supaya orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu kan tidak susah, tidak sedih karena kita berebut hanya warisan yang nggak seberapa. Artinya keguyuban kita ini dapat dirasakan kalau kita mengambil bahasa orang tua menasehati pada anak-anaknya atau pada ponaannya, pada perunannya atau pada cucunya. Ini kok sing guyo para kaya kuno, melas karo sing wis sumare. Jadi kita ini ya perlu banyak ngaji harus. Nah kemudian doa khusus apa? Yang sederhana saja. Memohonkan ampun, Robik firli wali wali daya warhamhuma kama robayani sihoro. Sohiro kalau kita hanya berdua, tapi kalau jamak sihoro. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.